Balik lagi dengan Pansy TV dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya Denies. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan berkah selalu gitu kan ya. Musik kali ini gua masih akan ngebahas tentang Linkin Park, the new era Linkin Park gitu kan, dengan vokalis baru dan dengan drummer yang baru dia, dan semoga kalian nggak bosen gitu ya. Karena banyak banget yang nyuruh gua mengulas kembali Linkin Park, karena ada beberapa info yang belum gua bahas di sini, dan gua akan bahas itu semua. Tapi di sini gua akan bahas 4 info penting dari Linkin Park. Udah gitu, salah satunya ya yang paling lagi happening banget adalah si putra Chester Bennington akui merasa terancam usai kritik Mike Shinoda dan Emily Armstrong di beberapa hari yang lalu setelah statementnya dia di media gitu kan. Tapi sebelum gua bahas itu, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Bagi info penting dan kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Yes, Linkin Park gue bilang udah nggak usah dipertanyakan lagi. Karena dengan kembalinya Linkin Park, otomatis dunia permusikan di global ya, di dunia gue bilang makin berwarna ya, karena memang ini yang ditunggu semenjak kematiannya almarhum Chester Bennington 2017 silam, membuat Linkin Park tertidur cukup panjang ya, dan ini momennya Linkin Park balik kembali gitu kan. Kita akan bahas info yang pertama dari putra Chester Bennington yang dikecam para fans Linkin Park yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Langsung aja yuk. Putra Chester Bennington akui merasa terancam usai kritik Mike Shinoda dan vokalis barunya Linkin Park, Emily Armstrong. Putra mendiang Chester Bennington, Jamie Bennington, menjelaskan banyak penolakan terhadap dirinya untuk datang menghadiri comebacknya Linkin Park. Putra Chester Bennington itu mengklaim bahwa penggemar Linkin Park jadi bersikap agresif terhadapnya sejak ia mengkritik formasi baru Linkin Park beberapa waktu lalu. Ya itu udah gue bahas semuanya ada di sini. Bagi yang belum nonton, tonton dulu videonya, udah gue bahas dan gue ulas. Lanjut. Beberapa di antaranya bahkan meminta Jamie Bennington untuk mengakhiri hidupnya seperti sang mendiang ayahnya. Gokil. Emang kadang-kadang netizen atau para fans Linkin Park jadi begitu agresif ya, karena memang tingkah laku anaknya ini cukup unik ya. Gitu. Lanjut. Jamie Bennington merasa terluka atas sikap sejumlah fans Linkin Park tersebut. Jamie menyebut orang-orang itu tidak benar-benar tahu apa yang terjadi dan tidak memiliki empati sama sekali, tegasnya Jamie Bennington. Udah gitu, sejauh ini Jamie melihat banyak orang justru menyerangnya secara pribadi dengan banyak perkataan yang sangat buruk. Banyak orang tidak menyukai saya. Banyak orang mengatakan hal-hal yang sangat buruk kepada saya saat ini. Sejujurnya saya rasa saya tidak akan merasa aman pergi ke pertunjukan Linkin Park dengan tiket masuk umum. Saya tidak tahu siapa yang akan menanggapi saya dengan agresif. Penonton sendiri sebenarnya bisa jadi. Dan tidak aman bagi saya, kata Jamie Bennington. Gokil. Jadi gini ya. Kemarin juga gue dapet info juga bahwa dia sebenarnya nge-DM Mike Shinoda di Instagramnya. Nanti gue tampilin aja ya kalau misalnya gue dapet gambarnya gitu. Dia nge-DM untuk Linkin Park
memberi dia tiket eksklusif 2. Dia minta tiket eksklusif 2 sama Mike Shinoda, karena ya gue nggak tahu ya, mungkin harus merasa dihargai banget apa gimana. Dia nge-DM tapi nggak direspon sama Mike Shinoda gitu. Jadi dia minta 2 tiket itu, yang pertama buat dia sama buat istrinya kalau nggak salah ya. Udah gitu, dengan dia mengecam Mike Shinoda dan Emily dan tidak menyetujui Linkin Park comeback ya secara nggak langsung, itu otomatis mengecam banget ya. Ya udah pasti nggak dinotis banget ya sama pihaknya Mike Shinoda. Soalnya ya gue nggak tahu ya, mungkin dengan adanya ini bisa lebih kacau sih. Aneh kata memang misalnya nih ya, dia muncul di tribun penonton nih, wah gila bro, habis gue rasa dibully sih. Ya mereka nggak akan salam olahraga ke dia ya, tapi gue rasa sih dibully habis bro. Bahkan kayak mungkin merasa diasingkan di situ, walaupun lu seorang anak Chester Bennington ya, tapi kelakuan lu begini menurut gue gak oke banget. Soalnya di komentar video sebelumnya juga gue bilang apresiasi kalian keren-keren banget sih, opsi kalian keren-keren banget. Udah gitu tanggapan kalian juga keren menurut gue. Jadi plus minus lah, ada yang suka comebacknya Linkin Park dengan Emily, ada yang enggak gitu. Ada juga yang suka penyanyi yang mengcover Linkin Park, gue lupa siapa namanya. Dia, gue bilang sih ya udahlah, karakternya begitulah. Jadi plus minus lah, tapi seru sih menurut gue sih. Jadi kolom komentar video kemarin itu ngebantu gue banget. Jadi buat kayak survei ya tentang fansnya Linkin Park yang ternyata begitu antusias banget dengan kembalinya Linkin Park dengan vokalis barunya Emily Armstrong. Dan kalian menanggapinya juga gue bilang sangat dewasa ya. Jadi kayak nggak hanya berpikir gue masih pengen di eranya Chester Bennington gitu kan, tapi ya Chester Bennington udah nggak ada bro. Jadi kalau lu tetap di situ ya lu nggak akan bisa move on gitu kan. Kita lanjut ke info kedua. Jadi gue akan bahas ya, ini yang sering banyak dipertanyakan gue, alasan utama Rob Gordon cabut dari Linkin Park. Mengalami dinamika yang tinggi setelah memasuki era baru dengan bergabungnya Emily Armstrong sebagai vokalis baru Linkin Park saat ini. Salah satu dinamika yang terjadi adalah keluarnya drummer Linkin Park, siapa lagi kalau bukan Rob Gordon, yang juga pendiri awal band ini. Mike Shinoda mengatakan bahwa Rob Gordon memilih keluar dari Linkin Park karena belum bisa move on atau beralih dari era mendiang Chester Bennington yang meninggal tragis pada tahun 2017 silam. Kepergian Chester Bennington membuat Rob Gordon menolak untuk bergabung kembali dengan Linkin Park. Rob pernah berkata kepada kami beberapa tahun yang lalu ya, bahwa ia ingin menjauhkan diri dari band dan kami memahaminya. Itu sudah jelas, ujarnya Mike Shinoda dalam wawancara bersama Billboard beberapa waktu lalu. Ya sudah kejawab. Jadi selain dia menjauhkan diri, ternyata Rob Gordon itu nggak bisa move on ya karena meninggalnya almarhum Chester Bennington ya. Jadi secara nggak langsung ya udah kayak memukul mental health dia banget gitu kan. Karena memang gue bilang ya dia udah lama bareng vokalis ini, dan memang sepak terjaya Chester memang tidak tergantikan. Mungkin begitu Chester Bennington mengakhiri hidupnya di 2017 silam, dia langsung berpikir udahlah, udah males ngeband, karena sejatinya vokal yang dia tunjuk untuk band ini ya almarhum Chester Bennington. Tapi ya mungkin teman-temannya berpikir ya udahlah, kita harus tetap maju walaupun nggak ada mendiang Chester Bennington, karena memang band ini tidak bisa vakum. Band ini harus terus berkarya, band ini harus tetap maju ke depannya walaupun dengan sosok figur yang baru siapapun itu gitu kan. Lanjut ke info ketiga. Yes, ini banyak banget ditanya sama gua, karena kenapa gua nggak ngebahas dia gitu kan. Jadi gue akan ngebahas ya gitarisnya Linkin Park ya, si Brett Nielsen, yang tak akan ikut lagi semua pertunjukan live-nya Linkin Park. Brett Nielsen telah mengumumkan bahwa ia tidak akan bergabung dengan Linkin Park dalam tur dunia mendatang mereka. Setelah Linkin Park mengumumkan comeback melalui acara streaming beberapa waktu lalu dengan hadirnya vokalis dan drummer terbaru mereka, kini malah gitaris dan salah satu pendiri Linkin Park, Brett Nielsen, yang mengumumkan bahwa ia tidak akan bergabung dengan Linkin Park dalam tur dunia mereka ke depannya.
Tetapi Brad Delson akan terus bekerja dengan mereka, tapi hanya di balik layar saja, termasuk berpartisipasi dalam penciptaan musik baru dan musik video band Linkin Park aja gitu kan. Udah gitu, dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Instagram beberapa saat lalu, Brad Delson berterima kasih kepada para fans atas dukungan dan cinta mereka kepada Linkin Park. Udah gitu, dan ia kagum dengan anggota baru mereka, Emily Armstrong dan Colin Brittain, atas bakat, semangat, dan kerja keras mereka selama ini untuk Linkin Park. Wah, keren ya. Jadi dia tetap happy ya, walaupun dengan players baru, dengan anggota band yang baru gitu kan. Lanjut ya, saya selalu merasa sangat terhubung dan bangga dengan penampilan langsung kami. Selama beberapa tahun, saya menyadari bahwa saya paling berkembang saat saya secara aktif bekerja dengan rekan band saya di balik layar atau saat di studio, berkolaborasi dalam musik baru kami, dan membantu membangun pertunjukan langsung kami, kata Brad Delson. Udah gitu, Brad Delson juga mengungkapkan bahwa gitaris baru Linkin Park, Alex Vedder, namanya Alex Vedder ya, yang bergabung dengan Linkin Park selama acara streaming langsung beberapa saat lalu itu, akan mengambil alih peran Brad Delson dalam pertunjukan live Linkin Park mendatang. Udah gitu, saya sangat bangga dengan semua yang terus kami ciptakan bersama, meski saya tidak akan tampil dalam tur di babak baru ini, tegasnya Brad Delson. Saya sangat gembira memperkenalkan Alex, wakil saya yang tampan di panggung. Dia teman yang baik dan penuh perhatian di band, dan kami benar-benar beruntung dia akan menyumbangkan bakatnya yang unik ke Linkin Park, katanya Brad Delson. Wah, gokil lah. Jadi dia bakalan vakum, gua nggak tahu sih vakum selamanya saat tur dunia apa gimana ya. Soalnya gue kemarin emang waktu pas dia live streaming gue lihat, loh kok nggak ada si Brad Delson ya. Gue bilang kenapa digantikan dengan sosok Alex, soalnya si Mike Shinoda nyebutnya Alex namanya, bukan Brad Delson, dan sosoknya emang ganti banget. Sedangkan di video klipnya Empty Night Machine si Brad Delsonnya ada, tapi giran live malah nggak ada gitu, malah digantiin nama Alex gitu kan. Wah, gokil sih, Alex Vedder namanya gitu. Tapi emang kalau gitaris gini loh, secara permainan memang banyak yang bisa mainin, tapi ya siapa yang ditunjuk sang gitaris aslinya ini, gue bilang yang sangat sulit gitu kan. Dan gue bilang kemarin penampilannya Alex Vedder 99,99% sama banget kayak Brad Delson ya, karena dia musisi yang keren juga menurut si Brad Delson, makanya dipilih jadi wakilnya Brad Delson untuk live perform selama tur dunianya Linkin Park mendatang gitu kan. Gokil ya. Udah gitu, gue nggak tahu ya ini kenapa dia nggak mau tur lagi gitu kan sama Linkin Park, apa karena usia apa, dia nggak pernah ngejelasin di media soalnya. Gua kemarin udah cari tahu juga, apa dia belum bisa move on juga dari Chester Bennington, tapi ya nggak mungkin ya, soalnya kalau memang gitu ya dia nggak bakal bergabung lagi gitu kan. Tapi dia mau ikut reuniannya Linkin Park ini dengan vokalis baru dan dengan karakter drummer yang baru gitu kan. Menarik sih, gue bilang ya, yang penting karyanya tetap keren bro. Kita lanjut, jadi info yang terakhir. Gue dapet info dari Mike Shinoda yang ngejelasin tentang album From Zero. Mike Shinoda mengungkapkan bahwa sebelum Linkin Park, nama band pertama kali adalah Zero. Dan judul album baru kami mengacu kepada awal perjalanan kami dan perjalanan yang sedang kami tempuh saat ini. Dari segi musik dan secara emosional, From Zero tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. From Zero digarap atas dasar apresiasi dari para personil untuk penggemar Linkin Park. Udah gitu, album baru kami dibuat dengan apresiasi terdalam untuk para bandmate baru dan lama kami, teman-teman kami, keluarga kami, dan para penggemar kami, katanya Mike Shinoda. Wah, jadi itu ya, From Zero itu ya tentang emosional, tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wah, keren sih arti albumnya From Zero ini. Dan gua bakal nunggu banget
albumnya From Zero, karena singlenya Emptiness Machine gue bilang keren banget. Wah, gue tiap hari dengerin itu ya di platform digital music. Wah, keren banget sih bro. Gue kayak gimana ya, jadi gini loh, kenapa Mike Shinoda tidak, atau Linkin Park tidak cari sosok vokalis yang sama banget seperti Chester Bennington? Menurut gue karena plagiat atau lo tidak punya karakter itu di musik sangat kacau bro. Soalnya gini, alangkah bagusnya kalau seorang vokalis itu punya karakter, bukan peniru atau plagiat. Oke, lu bisa bawain lagunya Linkin Park, lagunya Chester Bennington dengan sempurna, kayak yang sering coverin lagu Linkin Park di luar sana adalah gitu. Vokalnya memang keren banget, pelak banget, mirip sama Chester Bennington, tapi dia nggak punya karakter bro. Jadi lu hanya peniru. Beda sama, menurut gue ya, beda sama Emily Armstrong. Menurut gue Emily Armstrong karena basically adalah seorang vokalis beneran, bukan peniru ya, itu punya karakter bro. Dan direalisasikannya di album barunya From Zero. Singlenya aja itu menurut gue ya, singlenya Emptiness Machine ini nggak ada unsurnya Chester Bennington. Sorry kalau memang gue salah perspektif. Menurut gue, jadi ini karakternya pure, karakternya Emily, walaupun musiknya dikemas dengan Linkin Park. Jadi mereka itu bener-bener new eranya Linkin Park, dan tidak ada bekas sama sekali nafasnya Chester Bennington di lagu ini. Mungkin karena kita sering dengarnya lagu-lagu single-singlenya Linkin Park masa lalu. Kalau misalnya Emily bawain lagunya Linkin Park yang lama-lama, ya gue bilang ya balik lagi, kita pasti ingatnya, kita banding-bandingin, ini mah bagusan tetap Chester ya, karena memang yang mengisi tracking untuk lagunya lamanya ya Chester Bennington gitu. Jadi kayak ya nggak bakal pas juga, karena memang karakternya bukan ditujukan untuk karakternya Emily. Tapi gue jamin From Zero nanti ya, dengan singlenya Emptiness Machine ini aja, gue bilang udah bisa mewakili karakternya Emily yang begitu kuat ya. Jadi kayak oh ya udah nih, dapat banget menurut gua sih karakternya, dan pas banget karena Linkin Park jadi punya warna baru ya, walaupun dengan vokalis cewek ya, dan cukup mumpuni lah. Oke, walaupun tidak packagingnya itu saat membawakan lagu-lagu singlenya Linkin Park itu sempurna seperti almarhum Chester ya, karena memang Chester tidak akan pernah tergantikan gitu dari karakter suara, screamnya, udah gitu aksi panggung yang memukau tuh gue bilang tidak akan pernah tergantikan. Ya, itu cukup disimpan di memorial aja bahwa Linkin Park pernah ada sosok vokalis legend, dan mereka juga bakal tetap melihat itu karena auranya ada di penontonnya Linkin Park saat pertunjukan, dan para fans yang tetap mendukung di seluruh dunia ini. Itu yang dibilang sama Mike Shinoda. Jadi Chester Bennington tetap hidup di Linkin Park walaupun tidak tampil di atas panggung gitu kan. Ya, mungkin segini aja info yang bisa gue bahas. Nanti kalau bisa gue ada info lagi, gue bakal ulas lagi. Semoga agak bosen gitu kan, karena menarik ya. Tulis opini kalian di kolom komentar bawah tentang info yang udah gue bawain, terutama tentang si Jamie ya, si bocah ini ya. Gue bilang opininya pasti menarik banget gitu kan. Thanks banget yang nonton dari awal sampai terakhir, nggak di skip. Thanks banget gitu kan. Selalu dukung channel ini dengan cara gimana ya? Selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Gua Leo pamit. Kita ketemu di episode musik selanjutnya. Pokoknya see you the next video. Bye bye.